Aku kenal sholawat udah dari 2020 dan ngamalin sholawat. Aku pede aja di situ sambil nunggu keajaiban datang ke aku. Alhamdulillah Kak, sampai detik ini banyak banget keajaiban. Dua contohnya adalah aku bisa lulus 3,5 tahun cum laude Kak, padahal aku nggak pinter-pinter banget. Terus aku dulu sempat diingetin sama bapakku mau nikah kapan, ayo, aku cuma bilang nunggu penghasilanku 50 juta per bulan dulu. Terus diketawain sama kakakku dan bapakku. Pede banget aku, tapi Masya Allah Kak, aku merinding omongan doa ya Kak. Aku sekarang udah mau nikah dengan pendapatan yang alhamdulillah. Kalau di total pendapatan aku sama calon suamiku minimal 50 juta per bulan. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman belum punya kedua buku aku, bukunya ntar ada di sini ya gambarnya, karena aku lagi nggak megang bukunya. Teman-teman bisa ke Gramedia atau hubungin admin, ini nomor admin, atau teman-teman juga bisa belinya di Shopee. Klik link di deskripsi box di bawah, atau klik ada gambar keranjang tuh, sekarang kalian bisa klik di situ ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. BTW aku pindah tempat nih teman-teman. Jadi tadi aku habis bikin video buat iklanin tasbih, dan ternyata aku nyoba bikin di sini tuh bagus. Jadi aku yaudah deh pindah sini aja gitu ya. Dari tadi kayak di sini ya. Lanjut ya, aku bacain ini dari loh. Kok jadi hilang? Sebentar. Pasan tadi udah diiniin deh. Nah, ini dari Mbak Amel di Bandung ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amel di Bandung. Halo Mbak Amel, saya mau berbagi salah satu pengalaman keajaiban sholawat yang saya rasakan. Saya pertama kali lihat channel YouTube Mbak Mel Februari 2022. Waktu itu saya sedang bingung, gak tahu harus gimana. Karena orang tua yang terus-menerus meminta pertolongan kepada saya, meminjam uang untuk melunasi hutang. Saya pertama kali ngalamin sholawat Jibril dalam sehari kurang lebih 500 sampai 1000 kali. Kemudian jumlahnya terus saya tambah hingga 5000 kali sehari. Selain itu saya membaca munjiatnya awalnya 100 sampai 500 kali sehari. Pertolongan Allah saat itu belum ada. Saya hampir menyerah karena pada saat itu kebetulan saya sedang hamil. Masalah terus datang silih berganti, mulai dari orang tua, usaha suami yang mulai menurun, hingga cobaan rumah tangga kami. Saya selalu berdoa agar selalu diberi kesabaran, keikhlasan untuk menghadapi setiap masalah. Singkat cerita, saya sudah memasuki trimester ketiga. Pada saat itu, saya sudah harus mempersiapkan biaya untuk persalinan anak saya. Pada saat itu, orang tua memberitahu agar saya mempersiapkan BPJS Kesehatan agar tidak mendadak karena saya melahirkan secara sesar. Yang biayanya lumayan besar karena jika memakai BPJS, biayanya tidak begitu besar. Kemudian seminggu kemudian saya pergi ke kantor BPJS. Ternyata kartu BPJS saya sudah lama tidak aktif dan harus diaktifkan kembali karena saya sudah tidak bekerja. Saya mengambil BPJS Mandiri. Posisi keadaan saat itu usaha suami sedang tidak baik-baik saja. Ada untuk makan sehari pun alhamdulillah. Belum terpikirkan untuk membayar iuran BPJS setiap bulannya bagaimana. Tapi saya yakin ada Allah yang membantu saya. Sebulan kemudian saat saya mengantarkan anak pertama saya ke Posyandu, salah satu anggota kader Posyandu bertanya kepada saya, apakah sudah memiliki BPJS untuk persiapan lahiran? Saya menjawab, sudah Bu, saya baru mengaktifkan kembali bulan kemarin, namun saya belum membayar iurannya bulan ini. Kemudian ibu kader tersebut menyuruh agar saya datang ke rumahnya nanti setelah acara Posyandu selesai. Masya Allah. Saya menceritakan keadaan saya yang sekarang sedang kurang baik ekonominya, dan ibu kader tersebut menyarankan untuk membuat BPJS gratis yang ditanggung pemerintah, agar nanti persalinan biayanya gratis. Singkat cerita, kemudian dokumen dan BPJS gratis tersebut sudah diurus hingga beres oleh ibu kader tersebut. Saat memasuki
memasuki kehamilan 8 bulan lebih, periksa kehamilan saya ke puskesmas. Pada saat itu pihak puskesmas menganjurkan agar saya periksa kehamilan ke rumah sakit agar lebih pasti kapan jadwal saya bisa operasi sesar. Karena tidak boleh menunggu saya sampai mulas, akhirnya pihak puskesmas membuat rujukan ke rumah sakit. Pulang dari puskesmas saya langsung pergi ke rumah sakit. Letak rumah sakit tidak jauh dari rumah saya. Saat periksa ke puskesmas hingga ke rumah sakit saya diantar bapak saya, tapi karena bapak harus bekerja akhirnya saya sendiri periksa sendiri. Setelah melakukan pendaftaran dan menunggu kurang lebih 30 menit, saya dipanggil ke ruangan dokter. Saat di USG ternyata waktunya saya sudah harus melahirkan dan pemeriksaannya lainnya hingga sore hari pukul 5 baru selesai. Setelah selesai pemeriksaan sudah keluar dan hasilnya pun bagus, kemudian dokter memberi jadwal operasi besok harinya. Masya Allah, tabarakallah, seperti mimpi, rasanya tidak menyangka bahwa saya harus operasi besok sedangkan posisi suami sedang berada di luar kota di Jawa Tengah. Kabar ini pun saya belum beritahu kepada suami, bingung rasanya mau melahirkan tidak ada suami yang mendampingi, tidak megang uang sepeser pun. Karena tidak menyangka akan secepat ini. Akhirnya pulang dari rumah sakit saya menghubungi suami dan suami pun kaget, bingung, sedih, campur aduk rasanya. Suami bercerita dia meminjam uang 100.000 kepada temannya untuk pulang ke Bandung dari Jawa Tengah. Suami berangkat jam 12 malam, tiba ke Bandung pukul 7. 1 jam sebelum saya pergi ke rumah sakit, singkat cerita saya masuk ke ruangan untuk siap masuk ke ruang operasi. Kurang lebih 1 jam operasi telah selesai dilaksanakan. Masya Allah, begitu luar biasa rasanya. Setelah dipindahkan ke ruang pemilihan, alhamdulillah keadaan saya normal namun menggigil luar biasa. Tidak berhenti saya melantunkan sholawat dari awal pemeriksaan hingga selesai operasi. Alhamdulillah anak saya terlahir sehat dan normal. Semua biaya lahirannya full gratis karena di cover BPJS. Penyembuhan setelah operasi sangat cepat, 3 hari saya sudah sehat pulih dan bisa mengurus anak saya sendiri. Saya yakin ini semua keajaiban sholawat yang selama ini saya dawamkan. Selama ini saya tunggu-tunggu keajaiban sholawat hingga hampir berputus asa, tapi akhirnya Allah menolong saya di saat yang tepat, saat saya membutuhkan pertolongan. Subhanallah, begitu banyak keajaiban sholawat. Yakinlah Allah menolong akan membantu hambanya di saat yang tepat. Terima kasih Mbak Mel sudah mau mendengarkan dan bacakan testimoni saya. Maaf jika testimoninya langsung sama Mbak Mel. Maaf jika testimoninya sangat panjang. Semoga suatu hari saya bisa bertemu langsung sama Mbak Amel. Amin. Semoga Allah selalu melindungi Mbak Mel keluarga dan menjadikan pahala jariah atas kebaikan Mbak Mel, menebarkan kebaikan dan mengajak kami semua agar selalu mendawamkan sholawat mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Amel di Bandung. Alhamdulillah ya. Teman-teman ada yang punya masalah seperti Mbak Amel, lagi hamil, bingung mau gimana nih ya Allah, mau lahiran tapi gak punya duit. Tenang aja, kamu punya Allah, kita punya Allah. Perbanyak sholawat, benerin sholat, nanti ada jalannya. Luar biasa yang udah kita baca sama-sama tadi ya. Mbak Amel bingung, masalah sama orang tua, masalah sama keluarga, masalah sama suami, masalah ini, masalah belum lagi masalah ekonomi gitu loh. Dan Masya Allah akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya di saat yang tepat. Tadinya Mbak Amel udah yang kayaknya gak mungkin deh, kok gak ada pertolongan sih, kok begini sih, udah sholawatan. Tapi lihat, Allah memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Yakin Allah tuh pasti nolong. Nggak tahu kapan, nggak tahu gimana caranya, pokoknya Allah pasti nolongin. Ya. Lanjut aku bacain testimoni yang berikutnya ya teman-teman. Ini aku mau ngepot soalnya ini udah 4% baterai aku nih, ya ampun ya. Lanjut ya baca. Halo Kak, Assalamualaikum, aku Z dari Jakarta. Halo Mbak Z, umurku 24 tahun. Aku izin kasih testimoni ya Kak. Aku kenal sholawat udah dari 2020 dan ngamalin sholawat. Aku pede aja di situ sambil nunggu keajaiban datang ke aku. Alhamdulillah Kak, sampai detik ini banyak banget keajaiban. 2 contohnya adalah aku bisa lulus 3,5 tahun cum laude Kak, padahal aku nggak pinter-pinter banget. Terus aku dulu sempat diingetin sama bapakku mau nikah kapan, ayo, aku cuma bilang nunggu penghasilanku 50 juta per bulan dulu. Terus diketawain sama kakakku dan bapakku. Pede banget aku, tapi Masya Allah Kak, aku merinding omongan doa ya Kak. Aku sekarang udah mau nikah dengan pendapatan yang alhamdulillah. Kalau di total pendapatan aku sama calon suamiku minimal 50 juta per bulan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah,
kabul beneran omonganku, walaupun setelah ditotal sama gaji calon suami, dia umurnya tahun ini 25 Kak, dan profesinya pelaut. Walaupun orang suka bilang aneh-aneh, aku bodo amat Kak. Alhamdulillah kalau dia gajian yang megang uangnya aku, yang di darat pun juga bisa aneh-aneh Kak. Dimanapun kita berada, aku percaya yang bisa merubah takdir cuma doa. Jadi aku selalu berdoa terus Kak. Masya Allah, cakep. Ayahku juga pelaut kok ya. Lanjut, dan aku udah sepakat sama calon suamiku nggak mau riba dan dikasih jalan sama Allah. Aku dikasih rumah sama bapakku Kak, tapi nanti dicicil bayar ke bapakku setelah bapakku pensiun. Masya Allah, jadi nggak perlu riba-ribaan ya. Doain aku ya Kak, tahun ini insya Allah mau nikah, semoga diberi kelancaran. Semoga kakak dan viewersnya yang nonton dikabulkan hajatnya, dilancarkan rezekinya, selamat dunia akhirat, amin. Jangan patah semangat ya guys, aku bisa, kalian juga pasti bisa. Omongan itu doa, jadi mulai sekarang berdoalah yang baik-baik ya. Aku jadi ingat, dulu itu aku emang orangnya suka ngebanyol. Jadi aku suka bercanda sama saudara-saudara aku, mamahku sendiri, sama teman-teman aku gitu ya. Aku selalu bilang, beruntung banget loh. Kalian tuh beruntung banget loh punya kakak kayak gue gitu loh. Mama tuh beruntung banget loh punya anak kayak Meli. Aku selalu kayak gitu. Dan aku juga selalu bilang ke mana ya, ke teman-teman aku, ke siapapun, kalau mau minta foto sekarang, kalau mau minta tanda tangan sekarang, nanti kalau udah terkenal sudah susah gitu loh. Dan Masya Allah, dan memang omongan itu doa gitu loh teman-teman ya, luar biasa ya. Walaupun belum jadi artis, bukan artis, tapi kan banyak yang kenal kan. Masya Allah, kalau ketemu ada yang minta foto udah kayak artis ya, ya Allah. Dan Masya Allah banget, inilah omongannya Mbak siapa tadi ya, tuh kan memang dasar pikun wati ya, faktor U kayaknya ya, baru Mbak Z. Jadi Mbak Z ini Masya Allah ngedawamin sholawat ya, akhirnya lulus dengan predikat cum laude ya, bener nggak cum laude nggak sih? Iya cum laude, cuman 3,5 tahun. Kemudian pernah dibilang sama bapaknya, kamu mau nikah kapan? Nanti Pak nikahnya kalau gajinya udah 50 juta. Masya Allah beneran penghasilannya kalau di total Mbak Z sama calonnya itu 50 juta. Mbak Z semangat, semoga cepat nikah ya, semoga dimudahin, dilancarin semuanya. Jangan lepas dari sholawat karena itu menjadi benteng diri kita. Siap-siap dengan ujian-ujian berikutnya, tapi kalau kita rajin sholawat, insya Allah ujiannya bisa kita lalui dengan sikap yang bijak. Kita bisa lebih lapang ngejalanin ujian-ujian hidup kita, nggak pakai stres-stres klub ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang barusan ngasih testimoni, aku udah lupa lagi namanya, Mbak Z sama Mbak siapa, mohon maaf ya Mbak ya, semoga lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin rabbal alamin. Gitu juga dengan teman-teman yang nonton, rezekinya barokah, doanya segera dijabah, utangnya pada lunas, amin amin rabbal alamin. Kita usahakan 2025 5.000 sholawat setiap hari. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.